permasalahan apa yang sering ditemui oleh teman-teman penyandang disabilitas kaitannya sama kesehatan reproduksi, kita harus paham dulu nih, sebenarnya berapa jenis sih penyandang disabilitas. Jadi menurut Undang-Undang 8 itu penyandang disabilitas itu terdiri dari 4 jenis atau terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, dia sempat sharing ke saya, aduh pusing banget nih, gue punya anak autis gitu ya. Sekarang dia sudah bilang aku suka sama gurunya, guru terapinya. Sedangkan kita mengatakan bahwa masa sih, bisa nggak sih? Bisa loh. Dan memang peran orang tua, peran ekosistem itu harus tahu. Jadi yang harus kita buka, rubah dulu adalah mindsetnya orang tua. Teman disabilitas itu tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena tadi aku mengatakan, we are all as a human. Gitu. Dan jumlah penyandang disabilitas itu nggak main-main loh, gitu ya, 8% gitu ya, itu bukan satu jumlah yang kecil gitu, apalagi permasalahan stunting di Indonesia belum kelar-kelar. Iya. Belum kelar-kelar. Yang bisa menjadi salah satu faktor menyebabkan disabilitas baru. Selamat datang di Obsesi, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Apa kabar kamu hari ini? Ketemu lagi dengan aku, Yulika, yang akan menjadi host di sesi kali ini. Dan sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas. Tentu saja, hari ini tidak akan sendiri, di mana saya akan ditemani oleh seorang yang cantik sekali dan tentu saja menginspirasi, ada Mbak Niki Clara. Yeay. Seru ya Mbak ya? Seru. Dan beliau banyak disapa sebagai disability womanpreneur, betul ya Mbak ya? Yes. Wah, dan saya ngelihat portofolionya Mbak Niki itu luar biasa. Selain sudah banyak sekali memberdayakan perempuan-perempuan di Indonesia, Mbak Niki juga banyak terlibat menjadi founder di beberapa yayasan ya Mbak Niki ya. Yes. Boleh diceritain Mbak Niki, kiprah Mbak Niki di yayasan-yayasan yang memberdayakan perempuan terlebih dahulu, silakan Mbak Niki. Oke. Hai semuanya, aku mau menyapa dulu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Niki Clara, sering disebutnya atau aku memperkenalkan diriku itu adalah disability womanpreneur. Kenapa? Karena aku punya beberapa yayasan dan juga social enterprise. Dan kesemuanya itu memiliki satu lini merah atau benang merah, yaitu memperdayakan teman-teman penyandang disabilitas dan perempuan di Indonesia. Wow. Gitu. Jadi kita juga nggak concernnya terkait dengan perempuan saja, tetapi juga teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia. Dan aku sudah bergerak di dunia ini gitu ya, di misi ini sejak 2017. Jadi sudah hampir berpuluh-puluh ribu lah teman-teman bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas, bertemu dengan perempuan dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur yang memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda, benar. Ya. Tapi tentunya semuanya kalau kita membicarakan perempuan ataupun penyandang disabilitas pasti tidak jauh berbeda, permasalahannya akan beririsan terkait dengan kesehatan reproduksi yang akan mau kita bahas nih. Iya, pas banget. Jadi Mbak Niki ini orang yang sangat pas dan tentu saja dengan banyaknya perempuan yang ditemui, apalagi teman-teman kita yang disabilitas, kita akan banyak bahas nanti ngulik terkait dengan kesehatan reproduksi. That's right. Ya, seru. Yeah. Wow. Kita sebelumnya sudah banyak juga membahas banyak tema gitu di episode sebelumnya. Yeah. Kurang lebih itu ada terkait dengan identitas, ekspresi, kemudian pubertas dini di remaja, kemudian pengaruh gizi remaja, hubungan pornografi dan remaja juga. Terus yang menarik juga kita pernah bahas terkait dengan sexual harassment, pelecehan seksual. Dan di episode kali ini kita akan kulik lebih dalam nih, khusus untuk teman-teman disabilitas terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini terkait dengan kesehatan reproduksi di teman-teman kita yang disabilitas, kira-kira nih dari tadi pengalaman Mbak Niki ketemu banyak orang gitu ya, teman-teman disabilitas, sebenarnya permasalahan apa sih yang mereka hadapi gitu ya, yang paling sering mereka hadapi terkait dengan kesehatan reproduksi? Oke. Jadi aku pengen ngejelasin dulu sebenarnya, ketika kita membicarakan penyandang disabilitas gitu ya, kita menyebutnya penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang 8 ataupun Undang-Undang 1945 penyandang disabilitas. Sebenarnya penyandang disabilitas itu terdiri dari 4 jenis.
gitu. Jadi kalau ngomongin permasalahan apa yang sering ditemui oleh teman-teman penyandang disabilitas kaitannya sama kesehatan reproduksi, kita harus paham dulu nih, sebenarnya berapa jenis sih penyandang disabilitas. Jadi menurut Undang-Undang 8 itu penyandang disabilitas itu terdiri dari 4 jenis atau terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyandang disabilitas fisik. Itu adalah teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan atau keterbatasan dari segi fisiknya seperti aku. Kita sebutnya penyandang disabilitas fisik. Yang kedua, penyandang disabilitas sensorik. Itu adalah teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan terhadap sensorik. Misalnya penyandang disabilitas netra ataupun penyandang disabilitas rungu atau teman-teman tuli. Dan yang ketiga itu adalah penyandang disabilitas intelektual. Itu adalah teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan atau gangguan terhadap intelektualnya gitu. Dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas mental gitu. Misalnya mental itu adalah teman-teman skizofrenia, ODGJ gitu ya. Kalau yang intelektual teman-teman Down syndrome, teman-teman berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi terhadap penyandang disabilitas, yang satu yang harus kita pahamin adalah penyandang disabilitas itu sama seperti teman-teman yang lainnya. Sama seperti teman-teman non disabilitas lainnya. Kita punya reproduksi ya. Tidak ada yang berbeda antara teman disabilitas dan teman non disabilitas. Pastinya kalau kita membicarakan kesehatan reproduksi, bagaimana pemahaman terkait dengan kesehatan reproduksi itu mudah dipahami oleh teman-teman penyandang disabilitas. Aksesibilitas informasi. Gitu. Karena kalau kita membicarakan penyandang disabilitas, karena keterbatasan tersebut kita butuh aksesibilitas, benar ya. Jadi kalau contoh gitu ya, membicarakan penyandang disabilitas fisik, aksesibilitas mobilitas kita lebih banyak dibutuhkan, ataupun aksesibilitas pada teman-teman sensorik, aksesibilitas terkait dengan bagaimana mereka menerima informasi. Teman-teman penyandang disabilitas mental dan intelektual pun serupa. Jadi permasalahan teman-teman penyandang disabilitas kaitannya dengan kesehatan reproduksi adalah aksesibilitas informasi tadi. Gitu. Jadi karena ragam disabilitas ini banyak gitu ya, kebutuhannya juga berbeda-beda. Jadi ketika kita membicarakan aksesibilitas informasi, kita harus tahu nih, informasi ini tujuannya untuk siapa, disabilitasnya seperti apa, dan aksesibilitas yang diberikan juga seperti apa. Tentunya kalau misalnya kita membicarakan teman-teman disabilitas netra, kita nggak bisa tuh memberikan informasi gitu ya, edukasi yang hanya bergambar gitu kan. Teman netra gimana nih gitu, karena benar kan, nggak bisa memahaminya karena teman netra nggak bisa punya keterbatasan di penglihatannya, gimana dia memahami yang informasinya cuma gambar doang. Ataupun teman tuli informasinya tanpa ada gambar, hanya cuma suara doang gitu kan ya. Gimana teman-teman tuli bisa memahami, dan itu pun juga beragam, akan tweak juga permasalahannya, paralel juga kepada teman-teman disabilitas mental dan intelektual. Kita tidak bisa menyamakan bagaimana pemilihan diksi atau bagaimana penyampaian kepada teman disabilitas fisik, sensorik, kepada disamakan dengan penyandang disabilitas mental ataupun intelektual, karena berbeda. Apalagi teman-teman mental yang kita paham, teman-teman intelektual yang kita paham secara intelektualnya mungkin lebih terbelakang daripada teman-teman penyandang disabilitas lainnya, pastinya itu juga harus berbeda. Jadi aksesibilitas informasi. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Yulika tadi, permasalahan terkait dengan kesehatan reproduksi yang menurut aku paling harus cepat ditangani adalah aksesibilitas informasi itu dulu. Nah, kalau sepengamatannya Mbak Niki gitu ya, di Indonesia lah pada umumnya, aksesibilitas informasi untuk teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri seperti apa? Apakah sudah cukup memadai atau sebenarnya mungkin di daerah-daerah sana masih banyak yang kesulitan untuk bisa mengakses informasi tersebut? Oke, jadi kita tarik lagi nih. Membicarakan penyandang disabilitas, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu 250 juta. Wow. Itu Bappenas 2020 ya, 250 juta sekian lah. Aku lupa jumlah pastinya. Atau hampir sekitar 8,5% atau 8,7% dari total penyandang disabilitas di Indonesia. Total populasi masyarakat Indonesia gitu ya. Itu jumlah yang besar. Nah, secara pembagian jenis disabilitas sebenarnya banyak teman-teman disabilitas intelektual dan mental, gitu ya. Kenapa? Karena kita paham bagaimana gizi,
ya. Bagaimana pernikahan dini yang berakibat stunting gitu. Bagaimana permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang cukup berkembang di negara berflower ini gitu ya untuk Indonesia. Jadi kalau kita membicarakan bagaimana penyebaran aksesibilitas informasi di Indonesia itu, aku selalu melihat kita paham dulu jenis disabilitasnya tadi. Itu yang pertama. Kalau kita udah paham jenis disabilitas mana yang mau kita sasar, yang kedua adalah aksesibilitas infrastrukturnya. Gitu. Jadi kalau aku kemarin baru berkunjung ke Manado gitu ya, terus berkunjung ke Makassar, berkunjung ke Kalimantan, pasti beda-beda. Karena aku bisa katakan bahwa aksesibilitas infrastruktur di Indonesia itu belum merata. Gitu. Kenapa ya? Karena kita paham ya tujuan utama ataupun ibarat kata program-program utama itu terkadang belum sampai ke Indonesia Timur. Terkadang hanya berhenti di ibu kota provinsinya aja gitu ya. Terkadang belum sampai ke kabupaten gitu. Jadi kalau kita sudah ngomongin jenis disabilitasnya apa yang kita sasar, kita lihat lagi nih infrastrukturnya. Nah jadi mau ngomongin, Mbak aku pingin dong memberikan aksesibilitas informasi buat teman netra di daerah Sulawesi Selatan misalnya. Karena Sulawesi Selatan itu tempat aku mengembangkan berdaya bareng, salah satu yayasan yang aku miliki, itu kita harus berbeda. Belum tentu teman netra yang ada di Makassar, ya di daerah Maminasata, dengan teman netra yang ada di Toraja, itu sama. Memiliki kapasitas pemahaman informasi yang sama. Itu pun beda, bahasanya beda, gitu kan. Jadi aku selalu mengatakan bahwa aksesibilitas informasi ini bukan pekerjaan mudah. Gitu. Kalau dikatakan terima kasih kepada founding fathers yang sudah mencanangkan atau membuat Sumpah Pemuda bahasa Indonesia satu bahasa Indonesia, tapi pada saat kita ke sana mereka paham bahasa Indonesia, tapi ketika sudah pemilihan diksi yang waduh ini diksinya apa ya, ternyata gitu. harus dirubah menjadi bahasa sehari-hari gitu. Ini sama kaitannya kalau aku ingat 2020 pada saat aku memberikan aksesibilitas informasi terkait dengan pandemik, itu berapa bahasa Mbak yang saya buat? Karena mau gak mau ya, mau gak mau, apa yang kita maksud belum tentu di daerah tersebut. Apalagi kaitannya sama kesehatan reproduksi. Diksi-diksi tanda kutip misalkan penyebutan alat kelamin aja beda-beda gitu ya. Bisa jadi kayak di Aceh itu kayak bahasa yang umum tapi kita terapkan di daerah lain itu kayak agak berbeda. Sama juga kayak di Sulawesi gitu kan. Kayak ada makanan pempek. Nah itu juga kayak ada perbedaan diksi itu juga jadi tantangan juga. Ya ibarat kata gak usah ngomongin kita aja ya. Sebutan kata kita kan kalau kita di Indonesia itu kan kita berarti semua orang yang ada di sini nih kita ya. Nah tapi kalau di Makassar kita itu kamu. Kalau di Sulawesi Utara kita itu saya gitu kan ya. Jadi kita mau makan apa? Kita ngapain kita nanya mau makan apa gitu. Nah perbedaan bahasa itu yang sebenarnya harus dipahami. Jadi kalau membicarakan aksesibilitas informasi apakah sudah terpenuhi, menurut saya masih dalam tahap. Karena setiap ragam disabilitas itu memiliki atau kebutuhannya berbeda-beda dan juga infrastruktur yang tersedia juga beda-beda. Pendekatannya beda-beda gitu. Pendekatan terhadap teman tunanetra, pendekatan terhadap teman netra, pendekatan terhadap teman tuli, pendekatan terhadap teman mental atau intelektual itu juga pasti beda-beda. Mental ada beragam. Kemarin aku baru dengar sesi sebelumnya ngobrol dengan psikolog. Berbagai macam jenis teman-teman yang memiliki gangguan mental pasti pendekatannya berbeda. Gitu. Jadi mungkin yang kalau kita membicarakan kita kerucutin dulu gitu ya. Kesehatan reproduksi yang sebenarnya paling sulit untuk tercover ya oleh penyandang disabilitas itu, dan menurut saya permasalahannya cukup signifikan adalah teman-teman disabilitas intelektual dan juga teman-teman disabilitas mental. Karena aku di tahun 2019 di sekitar Pulau Jawa ya, tepatnya di daerah Jawa Tengah, salah satu daerah di Jawa Tengah, itu masih banyak kaitannya bagaimana teman-teman disabilitas satu desa itu adalah seluruhnya teman disabilitas intelektual. Di Jawa. Aku nanti di searching aja ya. Itu ada satu desa di daerah Jawa itu, satu desa itu adalah disabilitas intelektual. Gitu. Jadi bagaimana
sebenarnya mereka harus dipahami kalau ngomongin kesehatan reproduksi. Karena hasrat seksual gitu ya, itu Itu sama. sama. Ya, Iya. itu sama. Karena semuanya punya alat reproduksi. Dan gimana caranya kesehatan reproduksi itu bisa dipahami oleh seluruh ragam disabilitas itu dengan pemilihan diksinya yang tepat, penyampaiannya yang tepat, itu bukan pekerjaan yang mudah memang. Betul. Nah, ngomongin pekerjaan, Ya, sebenarnya kalau kita narik lagi ke belakang yang mhm, paling dekat gitu ya dengan mhm, teman-teman penyandang disabilitas adalah orang tua, Mbak Niki. yes, setuju. Nah, namun kita tahu ya bahwa di Indonesia itu seringkali jangankan ngomong soal seksualitas gitu ya, hal Mmm, yang sangat tabu dengan anak, apalagi anak tersebut dengan kekurangan tadi ya, iya dengan iya iya, penyandang disabilitas. Nah, sehingga kira-kira menurut Mbak Diki apa ya yang perlu dilakukan orang tua gitu ya iya. untuk memberikan edukasi sejak dini kepada, anak-anak dengan, disabilitas. Ya, ini, pernyataan yang saya sangat setuju banget. Mmm. Karena membicarakan terkait dengan pemberdayaan atau pemahaman teman-teman penyandang disabilitas, kita harus paham the first support system. Mmm. First support system-nya itu adalah yang paling, ekosistem terkecil adalah keluarga. Mmm. Ini adalah orang tua. Mmm. Kemudian kita bisa membicarakan ekosistem yang lebih besar ya, Mmm. lingkungan, kemudian Betul komunitas betul. dan lain sebagainya. Jadi yang harus dipahami adalah bagaimana orang tua itu punya pemahaman teman-teman disabilitas baik itu netra, Mmm. teman tuli, intelektual, mental, mereka itu punya perkembangan pemahaman seksualitas atau reproduksi yang Mmm. harus mereka pahami sebelum mereka remaja atau pada saat remaja Mmm. atau sebelum mereka memasuki dewasa muda Mmm. gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi banyak banyak orang tua yang masih, "Aduh udahlah nggak usah diomongin, Mmm. nanti mereka paham sendiri," Iya. gitu kan. Sedangkan kayak contoh Mmm. teman-teman autistik gitu ya, mereka punya loh hasrat itu gitu Mmm. ya. Jadi kayak misalnya, ada salah satu cerita gitu, temannya mama saya juga, Mmm. dia sempet sharing ke saya, "Aduh pusing banget nih, gue punya Mmm. anak autis Mmm. gitu ya, sekarang dia sudah bilang, 'Aku suka sama gurunya, guru Mmm. terapinya.' Mmm. Sedangkan kita mengatakan bahwa, 'Masa sih? Bisa nggak sih?' Bisa loh gitu." Mhm. Atau di salah satu daerah tadi, salah satu daerah Pulau Jawa ada teman disabilitas Down syndrome Mmm. yang dia punya anak 3. Karena pada saat dia proses, sebelum menstrual Mhm. ya atau Mmm. periodik menstrual, hasratnya kan naik ya. Mmm. Jadi dia mencari, lawan jenisnya untuk menyetubuhinya dan Ah. akhirnya hamil. Padahal dia nggak tahu Mmm. hasrat itu apa gitu kan ya. Dan memang peran orang tua, peran ekosistem itu harus tahu. Jadi yang harus kita buka, Mhm. rubah dulu adalah mindset-nya orang tua. Gitu, Mmm. mindset orang tua di mana bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu sebenarnya butuh pemahaman kesehatan reproduksi. Mmm. Karena everyone's have Mmm. alat reproduksi dan paham gimana caranya, pengelola atau, kesehatan reproduksi itu dipahami oleh mereka, Mmm. gitu. Jadi orang tua ini dari mereka tahu dulu mindset-nya baru tuh biar, bisa kita masukkan atau bisa kita trainingkan Mmm. gimana penyampaiannya yang baik terhadap teman-teman atau anaknya gitu. Mmm. Jadi, terutama kalau orang tua yang, memiliki anak disabilitas intelektual atau Mmm. mental, mereka terkadang kan bingung. Mmm. Nah mereka seperti quote unquote saya sering ngobrol sama guru-guru SLB juga ya, "Iya Mbak, orang tua tuh kalau udah anaknya disekolahin di SLB, Mmm. itu kayak tugas gurunya aja." Iya, selesai gitu ya, Selesai taruh gitu, depan udah pintu selesai. gerbang, tugas gurunya. Gitu. Jadi kayak, kerjasama antara, Orang tua. Mhm. edukasi di sekolah dan edukasi orang tua itu harus penting. Mmm. Karena contoh kita punya waktu 24 jam, di sekolah paling cuma 6 jam. Mmm. So berarti 18 jam si anak ini bersama dengan orang tuanya. Iya. Tapi kalau misalnya orang tua hanya menganggap, "Ya udah yang penting 6 jam kelar deh anak Mmm. gue." Mmm. Tapi tidak bisa ada Mmm. continuity learning di rumahnya, continuity learning tentang self care, Mmm. continuity learning tentang bagaimana dia mengenal tubuhnya, Mmm. continuity learning tentang bagaimana, kompleksitas problem terkait dengan salah satunya Mmm. kesehatan Mhm reproduksi, mhm. itu nggak akan paham teman-teman,
disabilitas intelektual dan mental itu harus ada continuity, harus ada sinergitas antara edukasi di sekolah dan edukasi di orang tua. Nah, penyampaiannya bisa beragam. Kalau misalnya kita udah paham mindsetnya, pemahaman orang tua juga mau continuity learning, baru nih kita ngomongin terkait dengan alatnya. Gitu, alat bagaimana menyampaikannya gitu. Jadi kalau tadi aku udah bilang fisik sih nggak ada masalah ya, kayak saya gitu ya, saya nggak ada bermasalah aksesibilitasnya, karena saya mungkin keterbatasan kami penyandang disabilitas fisik itu hanya mobilitas. Tapi kalau teman netra, aksesibilitasnya harus nambah nih. Gimana caranya teman netra ini mereka rely ke suara. Dan daya ingat mereka tuh luar biasa. Nah, kalau ke teman-teman tuli beda lagi. Gimana caranya mereka lebih visual, gambar-gambar. Nah, teman-teman intelektual dan mental itu beda lagi. Visual iya, pemilihan diksi yang lebih mudah iya, dan bagaimana sebenarnya itu diterapkan secara terus-menerus repetitif. Gitu. Repetitif diulang lagi. Karena secara pemahaman kan mereka sulit ya atau memiliki keterbatasan. Nah, jadi pengulangan repetition itu continuity learningnya itu harus. Jadi dari gambar, kemudian di conversation itu harus jadi satu pembelajaran yang holistik dipahamin oleh si orang tua dan diberikan itu kepada anak. Teman mental dan intelektual. Dan ketika terus-menerus lama-kelamaan dia juga akan mulai menyerap ya secara perlahan informasi yang disampaikan tersebut. Tapi Mbak Niki kalau boleh cerita gitu ya dari tadi banyaknya Mbak Niki keliling Indonesia ke berbagai daerah, sebenarnya kasus-kasus terkait dengan kesehatan reproduksi gitu ya di teman-teman disabilitas itu seperti apa sih Mbak? Oke. Sebenarnya kesehatan reproduksi di teman-teman disabilitas itu beragam ya. Dari bagaimana pemahaman terkait dengan alat reproduksi itu sendiri, sampai kaitannya kalau tadi Mbak Yulika bilang sempat ada bahas sexual harassment, itu kan satu rangkaian ya. Jadi kalau kita udah paham dulu nih alat reproduksi, kemudian perbedaan antara tadi paham alat reproduksi kan berarti pemahaman diri ya. Ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, alat reproduksinya beda gitu. Ternyata perempuan itu ada periodik bulanannya, laki-laki nggak ada gitu. Bentuknya beda loh laki-laki dan perempuan. Nah, hal-hal itu sudah dipahami baru kalau itu juga udah satu permasalahan yang awal untuk teman-teman mental dan intelektual ya. Kemudian lanjut sampai mengarah ke sexual harassment, itu juga jadi satu permasalahan yang kompleks juga bagi teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kalau menurut aku ragam permasalahan untuk teman-teman penyandang disabilitas itu kita nggak bisa ngomongin ini yang paling besar. Itu jadi satu hal yang beririsan, continuity yang aku bilang itu, dan perlu adanya sinergitas yang menyeluruh ya, komunitas, educator, orang tua untuk memahami. Karena kalau contoh kekerasan, kita ngomongin sedikit sexual harassment terhadap teman-teman tuli, itu simple dari adanya mereka tidak tahu terkait dengan seksualitas itu sendiri dan bagaimana mereka take care terkait dengan reproduksinya mereka gitu. Untuk mereka paham bahwa ada hal-hal yang mereka tidak bisa dilakukan pada saat mereka menstrual dan lain sebagainya, itu mereka sulit. Makanya saya ngobrol sama aktivis yang ngomongin kesehatan reproduksi sampai dengan kekerasan seksual. Gimana kamu habis dari kabupaten A gitu? Aduh, jauh banget. Nah, perbedaan itu jauh bangetnya itu kan sampai kita yang mau buat buku quote unquote ya, gimana caranya buat buku skala nasional untuk bisa dibagikan, bingung. Iya, karena beda-beda. Yes, pemahamannya tuh beda-beda. Sampai akhirnya kita berarti buku panduan ini harus dimulai dari awal lagi. Gitu. Terus gimana buku panduan ini bisa jadi continuity learningnya buat komunitas di sana supaya diajarkan. Jadi aku bisa mengatakan permasalahan yang ada di teman-teman disabilitas ini kompleks. Dari pemahaman terkait dengan reproduksi seksual itu sendiri sampai dengan sexual harassment, itu bisa jadi satu rangkaian di mana penyandang disabilitas itu punya pemahaman yang sama dengan teman-teman non disabilitas lainnya.
Kayak gitu sih Mbak. Mbak Niki menarik ya tadi Hmm. ungkapan Mbak Niki terkait dengan bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki hasrat seksual yang sama, Ya. tapi kemudian ada keterbatasan tadi yang mereka harus hadapi. Nah menurut Mbak Niki bagaimana sih seorang disabilitas ini bisa mengelola dorongan hasrat itu nih? Jika tiba-tiba ada, ya kita normal kan, kita manusia gitu. Nah kalau menurut Mbak Niki apa hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman kita yang disabilitas? Nah aku selalu mengatakan bahwa kita bagi dulu ya jenis-jenis disabilitas ya, karena beda jenis disabilitas beda penanganannya. Beda, iya. Kalau aku kalau aku suka diminta pendapat terkait dengan pemahaman atau penanganan terhadap teman disabilitas di satu problems, aku selalu bilang ini penanganan teman disabilitas di jenis disabilitas apa nih gitu. Nah kalau kaitannya tentang tadi, kalau untuk teman-teman fisik gitu ya, teman-teman fisik dan juga teman-teman tuli dan juga teman-teman netra gitu ya, fisik dan sensori kita mungkin kalau menurut aku adalah bagaimana pemahaman itu diiringi dengan do's and don'ts-nya gitu ya. Apa yang sebenarnya perlu dipahami, apa yang sebenarnya perlu dipreventif, apa sebenarnya yang perlu dihindari gitu ya, dicegah dan dihindari gitu. Sampai kaitannya menurut aku sama spiritual ya, kalau ngomongin terkait dengan kesehatan reproduksi sampai kita memahami seksualitas itu sendiri gitu. Nah kalau teman-teman intelektual sama mental ini beda lagi gitu. Karena yang aku bilang teman-teman autistik, teman-teman mental apapun ragam mentalnya, mereka punya hambatan masing-masing. Hambatan bagaimana mereka self-care-nya, untuk taking care self-nya mereka aja itu udah jadi satu kesulitan ya. Nah, gimana caranya dari mereka itu sendiri mereka paham reproduksi seksual itu gitu. And then peranan orang tua juga ikut terlibat. Alat penunjang untuk menjelaskannya juga ikut terlibat. Sampai apa sih yang tadi do's and don'ts-nya tadi gitu. Bagaimana cara supaya mereka mengatasinya gitu ya. Kalau ngomongin sebutan tadi mungkin psikolog sempat ngomongin ada normatika gitu ya, ada adat istiadat. Mungkin tuli kemudian teman netra, kemudian teman fisik, kita nggak sulit tuh untuk memahami normatika, adat istiadat yang ada. Nah, teman-teman mental intelektual ini akan lebih sulit nih, karena informasinya kan cukup beragam, gitu kan, cukup beragam. Kayak contoh, boleh nggak sih ngomongin terkait dengan alat reproduksi terhadap pria perempuan dengan pria, itu do's and don'ts-nya itu harus dijelaskan gitu. Mungkin kalau kita bikin satu sesi buat teman tuli dan netra dan fisik selesai. Tapi untuk teman mental dan intelektual nggak bisa selesai. Nah, itu butuh peranannya edukator, komunitas dan juga orang tua. Kolaborasi yang pentahelix kalau misalnya saya sering ngobrol, sering saya sebutin. Jadi seluruh aspek stakeholders itu Stakeholders, benar-benar. Jadi kalau aku selalu mengatakan bahwa kita nggak bisa menjadikan satu gitu, oh this is buku panduan untuk teman disabilitas, itu nggak bisa. Iya, mesti beda-beda. Karena beda-beda. Tiap daerah beda, tiap case-nya beda. Indeed. Karena saya belajar dari pada saat tahun back 2020 ya, pandemik ya. Kita buat alat penunjang pengajaran bagaimana teman-teman disabilitas ini memahami terminologi pandemik dan COVID-19 antara teman tuli, netra, sama mental intelektual tuh beda-beda. Sampai teman intelektual gitu ya, kita buatkan kartu bermain. Dan bagaimana informasi itu terejawantakan di ular tangga loh. Jadi mau gak mau medianya harus sesuatu yang gak menuntut mereka harus berpikir yang terlalu keras gitu ya. Tapi dengan nuansa bermain gitu yang membuat mereka jadi pelan-pelan jadi tahu ini ternyata proses pandemik dan lain sebagainya. Jadi kenapa harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan gitu. Mungkin kalau teman netra podcast atau video masih bisa memahami. Kalau teman tuli itu komik bergambar gitu ya, mereka masih paham dengan pemilihan diksi yang lebih ringan ya. Tapi kalau teman mental dan intelektual, saya sampai harus bikinkan kartu, bikinkan permainan ular tangga yang kalau misalnya kamu pakai masker dia bisa naik tangganya kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita harus paham gimana medianya itu juga menunjang. Karena kalau untuk teman-teman intelektual dan mental, continuity learning-nya itu harus
sejalan. Dan itu gak bisa cuman edukatornya yang main sendiri atau edukatornya yang berusaha sendiri. Ya orang tua juga harus berusaha, komunitas juga harus berusaha gitu. Baik. Mbak, kalau tadi banyak juga kita nyinggung soal akses informasi. Nah, sepengetahuan Mbak Niki sebenarnya untuk teman-teman dengan disabilitas ini, ada nggak sih layanan-layanan yang bisa diakses gitu ya untuk mereka pelajari terkait dengan kesehatan reproduksi? Oke. Currently karena Komisi Nasional Disabilitas tuh baru disahkan oleh Bapak Presiden, thank you Bapak Presiden dan seluruh founding fathers, para aktivis, kemudian para teman-teman penyandang disabilitas yang memperjuangkan Komisi Nasional Disabilitas ini. Harapannya Komisi Nasional Disabilitas ini bisa menjadi lembaga strategis ya, untuk mewakilkan suara-suara teman-teman penyandang disabilitas di lintas sektoral gitu. Komisi Nasional Disabilitas ini punya satu kontak center lah, 143 tadi namanya Dita 143, di mana teman-teman penyandang disabilitas bisa kontak gitu ya untuk biasanya rata-rata report gitu ya, mengadukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya membicarakan aksesibilitas, nah ini permasalahan yang paling besar di Indonesia. Dan aku harapannya dengan BKKBN gitu ya, yang aku paham pasti punya jejaring yang sangat luar biasa. Teman-teman penyandang disabilitas itu punya komunitas-komunitas sendiri gitu. Jadi si komunitas-komunitas ini buat program-programnya masing-masing gitu. Jadi kalau aku bilang aksesibilitas terhadap teman penyandang disabilitas itu ya rely kepada si komunitas-komunitas ini based on program dan objektif pilar-pilarnya mereka. Jadi apakah aku selalu mengatakan secara nasional mungkin BKKBN bisa memprakarsai duluan ya dengan ragam disabilitas yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau nasionalnya sudah bertindak, sekarang tinggal implementatornya. Nah, implementatornya ini harus ikut dilibatkan, komunitasnya, kemudian tenaga kesehatannya gitu ya, bagaimana peranan rumah sakit terkecil, puskesmas, posyandu, yang harus merubah merubah mindset orang tuanya dulu yang tadi aku bilang. Karena gak gampang gitu ya. Apalagi kalau kita membicarakan ngomongin stunting ya. Stunting, aku sempet ke Sulawesi Selatan 3-4 jam dari Makassar. Itu satu daerah, every daerah situ semua pernikahan dini. Wow. Masih pernah ya Mbak denger ya di mana ada kakek-kakek umur 70 tahun bayar panaik 100-200 juta and then nikahnya sama anak SMP. It still happen. Jadi aku kesana dan salah satu faktor ya, aku gak nyebutin faktor terbesar, salah satu faktor stunting kan juga pernikahan dini, women trafficking, kekurangan gizi ya. Kalau udah pernikahan dini gimana kita bisa mikir gitu ya. Kita masih pingin happy main, ternyata udah punya anak. Sementara dia secara fisik juga belum siap. Indeed, secara belum lagi mental, belum. Finansial gitu ya, masa-masa tumbuh kembang golden 3 months, golden 5 months gitu ya. Itu mereka gak paham. Jadi kalau aku membicarakan bagaimana dari nasional ini sudah memberikan stimulus, tinggal diejawantakan ke komunitas-komunitas. Nah kalau aku pada saat masa pandemik itu dari pusat kita udah kasih tahu, oh ini nih pandemik dan lain sebagainya. Ini loh definisi COVID-19. Nah dirubah kata-katanya itu oleh komunitas-komunitas yang punya inisiatif sendiri. Kayaknya ini pilihannya, contoh ya aku buat komik bergambar bahasa Indonesia yang merubah itu menjadi Sunda, bahasa daerah aja, gitu ya. Bahasa daerah Sunda. Mbak, bahasa daerah itu ada beda Mbak. Banyak Mbak. Bahasa belum Sunda. Daerah Bandung beda, daerah mungkin Bogor, daerah yang mendekati Banten akan berbeda lagi gitu ya. Kayak gitu ya, beda-beda ya gitu. Jadi mereka juga yang akhirnya itu merubahnya. Jadi aksesibilitas terhadap informasi teman-teman disabilitas itu secara pusat tuh lebih mengarahkan ke stimulusnya. Tapi kita perlu peranan sinergitas yang tadi kolaborasi pentahelix. Betul. Karena teman disabilitas itu tidak bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena tadi aku mengatakan we are all as a humankind. Gitu. Dan jumlah penyandang disabilitas tuh gak main-main loh gitu ya, 8% gitu ya. Itu bukan satu jumlah yang kecil gitu, apalagi permasalahan stunting di Indonesia belum kelar-kelar.
belum Bener bener kelar-kelar. bener. Yang bisa menjadi salah satu faktor menyebabkan disabilitas baru. Iya. Gitu. Jadi ini butuh adanya kerjasama yang holistik, Multi-pihak. multi-pihak, multisektor gitu Iya. ya. Bukan cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus ikut terlibat, dan komunitas. Karena Iya. dan terutama itu keluarga. Jadi mindsetnya teman-teman orang tua, kemudian komunitas untuk mulai memasukkan terkait dengan kesehatan reproduksi itu di dalam setiap aspek pembelajaran itu penting. Iya. Karena kita banyak dari teman-teman edukator ataupun komunitas udah mulai berpikirnya gimana caranya teman disabilitas berdaya. Iya. Ya, berdaya secara ekonomi, bisa mengenyam pendidikan yang layak, itu dulu. Semuanya, tapi lupa ada kesehatan reproduksi, Iya. ada kesehatan mental yang harus dibahas lebih utama. Nah, Gitu. jadi menarik lagi nih Mbak Niki. Kalau kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual pada teman-teman disabilitas, yang Mbak Niki amati tuh sebenarnya seperti apa sih Mbak? Apalagi kalau kita berkaitan dengan predator-predator itu ya, untuk melihat teman-teman dengan disabilitas gitu. Kalau case-nya sendiri di Indonesia seperti apa sih Mbak? Oke, untuk jumlah pastinya aku jumlah pasti terhadap korban penyandang disabilitas ini belum diketahui pasti. Iya. Itu hanya berdasarkan data-data komunitas saja gitu ya. Udah ada beberapa organisasi seperti SafeNet, Feminist Themis, kemudian yang ngomongin terkait dengan kekerasan berbasis gender secara online ataupun offline gitu ya terhadap teman-teman tuli. Jadi kekerasan seksual itu terhadap teman disabilitas itu tidak bisa dipungkiri atau kita tidak bisa menutup mata bahwa nggak ada gitu ya. Baik teman penyandang disabilitas ini sebagai korban atau bahkan sebagai pelaku. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya emang bisa teman penyandang disabilitas itu jadi pelaku? Bisa. Gitu. Karena kenapa? Karena ya memang ya balik lagi ke terminologi awal. Penyandang disabilitas ini hanya punya keterbatasan ya terhadap ya tadi sensoriknya, fisiknya, mentalnya, intelektual. Hasrat seksualnya sama. Hasrat seksualnya sama, nggak ada yang beda gitu. Nah, jadi pasti ada kemungkinan chance-nya di mana mereka menjadi pelaku juga. Walaupun mungkin banyak dari teman-teman penyandang disabilitas menjadi korban. Jadi contoh kalau aku banyak diskusi dengan teman-teman aktivis ya ataupun yang bergerak di kekerasan seksual, it happens. Baik itu teman-teman tuli, baik itu teman-teman netra, baik itu teman-teman intelektual dan ataupun mental gitu ya. Dan sumber utamanya apa? Karena ketidaktahuan informasi. Mereka tidak tahu kalau itu tidak boleh. Ya. Mereka tidak tahu kalau ternyata hal itu membuat mereka itu disebutnya korban. Gitu. Jadi banyak dari kekerasan seksual terhadap teman-teman disabilitas itu ketika kita gali lebih dalam, mereka nggak tahu kalau itu mereka korban. Oh ini termasuk kekerasan seksual ya, gitu. Oh ini ternyata termasuk kekerasan seksual dalam pekerjaan ya, gitu. Jadi menurut mereka kayak contoh permasalahan yang paling simpel aja pada teman-teman tuli gitu ya, yang pernah saya temui adalah mengirimkan gambar alat kelamin gitu ya, antara beda lawan jenis gitu. Itu ternyata mereka pikir itu biasa. Gitu, bercanda gitu ya. Oh itu biasa karena kita di komunitas kita biasa. Ternyata itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Mengajak lawan jenis untuk bersetubuh bersama dipikir itu biasa, bercanda. Ternyata itu termasuk kekerasan seksual. Nah, apa artinya di sini bahwa tadi menjawab pertanyaan sebelumnya, aksesibilitas terkait dengan informasi terhadap penyandang disabilitas belum merata. Karena mungkin pusat sudah stimulusnya oke nih, tapi ke bawahnya bagaimana kolaborasi ini bisa dilanjutkan, continuity learning-nya itu harus juga terjaga. Jadi aku bisa katakan penyandang disabilitas korban ada, pelaku ada, tapi mostly dari hasil yang kita obrolkan gitu ya, kita in-depth interview lagi, kita gali lagi adalah ketidaktahuan informasi. Gitu.
ketidaktahuan informasi. Beda mungkin kalau case-nya sudah ngomonginnya predator ya. Memang dia sengaja untuk mencari gitu ya. Tapi banyak case-case yang aku temuin terhadap teman-teman penyandang disabilitas karena mereka nggak tahu. Karena nggak tahu informasi. Yes. Gitu. Tapi kalau kita tarik lagi Mbak dari sisi korban ya. Mungkin ya ada korban-korban yang tidak mau menceritakan gitu ya pengalamannya. Yang mungkin dia akhirnya udah tahu, udah paham tapi kayak takut gitu ya. Atau ini masuk ke dalam kekerasan seksual atau enggak ya. Nah, ada pesan gak nih Mbak Nike untuk teman-teman dengan disabilitas itu untuk kayak mau bersuara terus mau mengungkapkan bahwa ada perlakuan-perlakuan kekerasan seksual yang mungkin dialami gitu? Oke. Satu, buat teman-teman penyandang disabilitas, temukan komunitasmu dan support system itu. Rata-rata teman-teman penyandang disabilitas diam karena mereka sendiri gitu. Jadi yang akhirnya harus didatangi, kemudian diberikan workshop gitu. Oh ternyata mereka akhirnya baru mulai cerita. Jadi kalau aku menyarankan buat teman-teman penyandang disabilitas, buat teman-teman penyandang disabilitas yang umurnya mungkin ya sudah kaitannya sama dewasa muda, angkatan kerja, finding your support system. Apa sih support system itu adalah komunitas di sekeliling, komunitas teman tuli, teman netra. Dan buat teman-teman disabilitas yang mungkin below angkatan kerja ataupun yang sulit mencari komunitas, dekatkan diri kepada support system terkecil yaitu keluarga gitu. Jadi kalau aku mengatakan bahwa teman-teman penyandang disabilitas yang pertama adalah harus cari tahu dulu gitu. Google gitu ya, Mbah Google itu udah banyak gitu ya, banyak media dari YouTube, podcast gitu ya, Spotify, kemudian YouTube dan lain sebagainya yang sudah kita searching Google. Itu mereka menjelaskan berbagai macam gitu. Ini aku kaitannya sama fisik dan juga sensorik ya. Akan beda dengan mental dan intelektual. Nah untuk teman-teman sensorik dan fisik itu cari komunitas, ceritakan apa yang menurut kamu kebingungan dari diri kamu dan itu akhirnya kamu temukan jawabannya di teman-teman komunitas. Ada SafeNet gitu ya, ada Relief, ada Social Connect. There is so many community yang taking care related about mental, about sexual harassment, bahkan mereka sampai menyediakan hulu hilirnya gitu. Kalau buat teman-teman tuli mereka sampai menyediakan juru bahasa isyaratnya gitu. Jadi so many yang aku happy banget sebenarnya, beda banget pergerakan kaitannya sama pemberdayaan teman disabilitas atau aksesibilitas informasi terhadap penyandang disabilitas di tahun 2017. Sekarang beragam banget. Jadi ini adalah momen di mana teman-teman penyandang disabilitas juga moving out, juga tunjukkan diri kalian dan jangan menutup diri bahwa kita harus tahu dan kita punya hak, untuk mengetahui hal itu, baik sebagai gender perempuan ataupun gender laki-laki. Karena bisa jadi loh korbannya bukan selalu perempuan. Korbannya laki-laki juga bisa menjadi korban. Jadi buat teman-teman disabilitas temukan informasi tersebut, cari komunitas itu dan ceritakan apa yang pertanyaan kamu pingin kamu tahu dulu. Gitu. Mungkin bisa jadi itu bukan kekerasan, tapi kamu aku pingin tahu, atau mungkin bisa jadi itu prevention gitu ya, yang kamu belum tahu jadi akhirnya kamu bisa mencegah hal itu terjadi kayak gitu. Oke, menarik sekali Mbak Niki, dan tadi udah banyak hal kita bahas terkait dengan kesehatan reproduksi untuk penyandang disabilitas, dan kita sepakat ya Mbak Niki bahwa disabilitas itu hanya cara pandang. Kita semua sama, kita semua setara, sehingga kita semua berhak mendapatkan akses informasi dan juga aspek-aspek kehidupan lainnya. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, dan demikian mungkin sesi kita di hari ini, dan semoga saya bisa jumpa lagi dengan Mbak Niki. Kayaknya seru banget ya. Amin. Kita bisa bahas banyak yang lainnya, dan tentu saja saya mau ajak semuanya, jangan lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga hidupkan lonceng notifikasinya. Tetap di YouTube channel Ditkes Pro BKKBN. Tetap di Obsesi ya, obrolan seputar kesehatan reproduksi. Bye-bye, see you there.